bisa mengisi kekosonganku. Tiba-tiba Kartini sadar, ibuku pahlawanku, selayaknya korban yang diselamatkan seorang pahlawan. Ia pasti kehutanan budi. Demikian denganku, aku berhutang budi kepadanya. Oh ya, orang bilang ibuku itu pahlawan. Orang-orang bilang ibuku pahlawan buat banyak orang. Walau kerjanya setiap hari hanyalah menyapu jalan dari ujung ke ujung. Tapi mereka bilang dia pahlawan. Kenapa bisa? Lalu sampai sekarang, mengapa aku pun tak kunjung juga menjadi harapan ibuku? Saat Kartini sayup-sayup mendengar teriakan demokrasi dari rumahnya, ia pun tahu apa yang harus ia perbuat. Ia berlari ikut pergi mengikuti demokrasi itu. Demokrasi apa? Bahkan Kartini pun tak tahu apa yang disuarakannya. Tapi yang penting, kata orang, kalau berdemo itu membawa suara rakyat. Artinya, kalau pesan demonya bisa sampai dan ditanggapi dan membuahkan hasil, maka kita pun sudah layak disebut sebagai pahlawan. Lalu, ada orang yang datang membawa uang dan menyerahkannya pada Kartini. Wah, enaknya ikut demo ini. Walau tidak tahu permasalahannya, yang penting katanya aku membawa suara rakyat. Lalu dibayar pula. Setelah ini pasti aku bisa dipuji banyak orang sebagai pahlawan. Dor! Suara tembakan begitu keras mengenai Kartini di tengah situasi demo yang kacau ini. Kata orang, kalau mati di medan perang, maka kita disebut sebagai pahlawan. Maka ia pun tersenyum dan berbangga sambil berkata, "Aku pahlawan."